Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Imam Mawardi, MAG, selaku dosen pembimbing mata kuliah AIK. Di sini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok saya. Nama saya Gilang Satria Putra Ramadan, NPM 21.0504.004. Anggota kelompok 2, anggota 2 Ali Ardiansyah, NPM 21.0504.0013. Anggota ketiga Disna Agung Saputra, NPM 21.0504.0036. Hal pertama dalam materi presentasi kali ini yaitu hakikat iman. Menurut Syara, iman diartikan sebagai pembenaran terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, serta qada dan qadar. Sebagaimana pada surah An-Nisa ayat 136 berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu minu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'id. Artinya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Dalam beriman, ada kalanya kita bertambah dan ada kalanya kita berkurang imannya. Maka perlu diketahui kriteria bertambahnya iman hingga sempurnanya iman itu. Iman harus pertama diyakini dalam hati, kedua diucapkan dengan lisan, serta ketiga diamalkan dengan anggota tubuh. Hubungan iman, ilmu, dan amal. Hubungan iman dan ilmu. Beriman itu berarti meyakini kebenaran eksistensi dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW, serta dengan penuh ketaatan menjalankan ajaran tersebut. Untuk dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, kita harus memahaminya terlebih dahulu, sehingga tidak menyimpang dari yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Cara memahaminya adalah dengan selalu mempelajari ajaran Islam. Iman dan ilmu merupakan dua hal yang sangat berkaitan dan mutlak adanya. Dengan ilmu keimanan, kita akan lebih mantap. Sebaliknya, dengan iman, orang yang berilmu dapat terkontrol dari sifat egoisme pribadi, sombong, dan semena-mena. Hubungan iman dan amal. Amal soleh merupakan wujud dari keimanan seseorang. Artinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menampakkan keimanannya dalam bentuk amal soleh. Iman dan amal soleh ibarat dua sisi mata uang yang tidak dipisahkan. Mereka bersatu padu dalam suatu bentuk yang menyebabkan ia disebut mata uang. Iman tanpa amal soleh juga dapat diibaratkan pohon tanpa buah. Dengan demikian, seseorang yang mengaku beriman harus menjalankan amalan keislaman. Begitu pula orang yang mengaku Islam harus menyatakan keislamannya.
Hubungan amal dan ilmu dapat difokuskan pada dua hal, yakni ilmu adalah pemimpin dan pembimbing amal perbuatan. Yang kedua, jika orang itu berilmu, maka ia harus diiringi dengan amal. Kaitan antara ketiganya yaitu iman, ilmu, dan amal. Ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Dengan demikian nampak jelas bahwa keimanan yang dibarengi dengan ilmu akan membuahkan amal-amal soleh. Maka dapat disimpulkan bahwa keimanan dan amal perbuatan beserta ilmu membentuk segitiga pola hidup yang kokoh. Iman, ilmu, dan amal soleh merupakan faktor menggapai kehidupan yang bahagia. Terima kasih Saudara Gilang telah mempresentasikan. Terus saya akan melanjutkan materi tentang karakteristik dan sifat orang yang beriman. Yaitu terdiri dari 1. Bergetarnya hati bila disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati yang bergetar, kita mendengar nama, janji, dan ancaman Allah akan melahirkan rasa takut berbuat maksiat serta semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bertambahnya iman ketika ayat Al-Quran dibacakan. Hal ini menjadi bukti keimanan seorang ketika Al-Quran dibaca baik oleh dirinya ataupun oleh orang lain, ia dapat mengambil manfaat bagi bertambahnya rasa iman. Yang ketiga, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman akan menyadarkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Akan tetapi mereka juga melakukan sebab agar terwujudnya suatu hal di samping bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka yakin bahwa tidak akan terwujud suatu hal kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendirikan sholat. Sholat adalah tiang agama. Orang yang beriman akan mendirikan sholat secara sempurna, baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnah. Yang 5, senang berinfak atau bersedekah. Rezeki yang dimaksud di sini tidak hanya berupa harta, tapi termasuk di dalamnya harta, ilmu, kedudukan, dan kesehatan. Orang beriman mengingatkan kesemua itu sebagai bukti iman dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak di sini bisa mencangkup yang wajib maupun yang sunnah. Lanjut Mas Gilang. Untuk tema yang kedua, sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman yang ke-1, orang yang beriman harus kuat memegang teguh pendiriannya. Yang kedua, orang yang beriman harus mampu membuat penilaian yang benar, tegas dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, iman mantap, yakin terhadap kebenaran yang diperjuangkan dan tidak ragu dalam mewujudkan kebenaran. Yang keempat, selalu mengharapkan bertambahnya ilmu sebagai modal pengetahuan kebenaran. Yang kelima, selalu khawatir dan takut jangan-jangan usaha amal soleh yang dikerjakan belum cukup atau
belum menghadapi kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tekun, telaten atau tidak gampang putus asa dalam mencari ilmu. Yang ketujuh, sederhana dalam hidup walaupun kaya raya. Yuk Mas Jisna. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yang D, hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Yang pertama itu kufur. Kufur memiliki arti menutupi. Namun jika ditelaah menurut syarat, maka kufur berarti tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ketika seseorang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cara mendustakan apapun, tidak dengan cara mendustakannya, maka orang itu sama saja telah kufur atau mengkufuri keberadaan Allah dan Rasul-Nya. Yang B, syirik. Syirik merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang berbuat syirik berarti mensesatkan Allah dengan hal lain. Dengan kata lain, orang yang syirik tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam hidupnya ia bergantung pada apa selain Allah yang Maha Esa. Syirik juga berarti menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal lain. Yang selanjutnya yaitu bid'ah. Bid'ah adalah cara baru dalam perkara agama yang diserupai syariat yang dikerjakan orang dengan maksud berlebih-lebihan dalam beribadah serta mengharap pahala tanpa adanya dalil dalam syarat. Yang kelima yaitu khurafat. Khurafat adalah suatu kepercayaan, keyakinan, pandangan, dan ajaran yang sesungguhnya tidak memiliki dasar dari agama. Tetapi keyakinan diyakini bahwa hal tersebut berasal dari dan memiliki dasar dari agama. Yang keenam, tahayul. Tahayul adalah sebuah istilah yang berasal dari kata halayat yang berarti hayalan. Tahayul, hayalan, cerita hayalan manusia belaka yang merupakan suatu yang tidak nyata khayal, yang mana cerita-cerita tersebut tidak jelas asal-usulnya. Yang selanjutnya munafik. Munafik atau nifak adalah perbuatan di mana seseorang hanya akan merupakan sisi baiknya saja dibandingkan sisi buruknya. Dalam bahasa Arab, munafik artinya orang yang berpura-pura. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini di YouTube. Jika presentasi kali ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, mohon kelompok kami dimaafkan. Sebelumnya juga terima kasih kepada Bapak Dr. Imam Mawardi MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah AIK sudah mengizinkan kami untuk membuat presentasi ini dalam melengkapi tugas mata kuliah AIK. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.